Kata gurunya apa? Iya, saya memang pukul Anda tanpa sebab, sengaja. Kenapa? Supaya kau bisa merasakan sakitnya dizalimi. Kau nggak salah, saya pukul, dizalimi nih, itu perbuatan zalim. Dan kau merasakan bagaimana sakitnya perbuatan zalim. Kau merasakan bagaimana pedihnya, perihnya orang rasanya dizalimin. Dan ternyata itu nggak hilang sampai sekian tahun. Buktinya hari ini kau masih ingat dan kau dendam kepada saya. Maka saat ini ketika kau jadi raja, jangan pernah berbuat zalim kepada orang lain. Sebagaimana kau merasakan rasa sakit ketika kau dizalimin, itu juga dirasakan oleh rakyatmu ketika kau zalim. Jadi ternyata pukulannya waktu masih kecil itu pukulan pendidikan. Nah, si raja ini tadinya manggil guru ngajinya, mau dihukum, gak jadi, dia malah berterima kasih. Karena apa? Diberi pendidikan yang mahal. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abi Hamzah Anas ibnu Malik, salah seorang sahabat yang tergolong muda saat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan salah seorang sahabat yang dikenal berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, masih pada amalan-amalan yang menjadikan keimanan seseorang sempurna. Pada kesempatan yang lalu Rasulullah SAW memberikan kita beberapa bagian atau beberapa amalan yang kalau kita kerjakan menjadikan keimanan kita sempurna, semakin sempurna. Yaitu dengan apa? Dengan berbicara baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tetamu yang datang kepada dirinya. Dan pada kesempatan kali ini Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kalian, yang artinya tidak sempurna imannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai, apa yang dirinya cintai. Tidak sempurna keimanan salah seorang daripada kalian sampai ia bisa mencintai untuk saudaranya apa yang dirinya cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini singkat namun memiliki makna yang luas. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kalian, yaitu yang artinya imanan kamilan, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, hatta yuhibba, sampai ia bisa mencintai, li akhihi, untuk saudaranya, tentunya saudaranya seagama, saudaranya di dalam Islam, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dirinya sukai, apa yang dirinya cintai. Jadi sebagaimana dia mencintai sesuatu, maka ia harus menginginkan dan mencintai pula kalau itu ada pada saudaranya. Ini salah satu daripada amalan yang akan menjadikan keimanan seseorang lebih sempurna. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasai diriwayatkan Nabi SAW bersabda, hatta yuhibba li akhihi minal khair, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya dari kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana engkau menginginkan kebaikan pada dirimu, maka imanmu tidak akan sempurna sampai engkau juga bisa menginginkan kebaikan untuk saudaramu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, undur ahabba ma tuhib an ya'tiyahun nasu ilaika fa'tihi ilaihim. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah apa yang paling kau cintai, apa yang paling kau inginkan dari orang lain dilakukan untuk dirimu, maka lakukan itu pula kepada orang lain. Kau ingin orang lain kalau berjumpa dengan dirimu mengucapkan salam, maka ucapkan salam kepada orang lain. Apa
Apa yang kau inginkan daripada orang lain kepada dirimu? Kau ingin orang lain itu kalau berjumpa dengan dirimu nyapa, maka sapalah orang lain. Kau menginginkan orang lain itu kalau berbicara dengan dirimu dengan sopan santun, gak kasar, gak kurang ajar, gak nyakitin hati, maka lakukan itu pula kepada orang lain. Jadi perhatikan apa yang kau inginkan, apa yang kau cintai dari orang lain diberikan kepada dirimu, maka lakukan itu pula kepada orang lain. Sehingga dikatakan juga oleh para ulama, irdha linnasi ma li nafsika tardha. Buatlah orang lain itu ridha sebagaimana dirimu ridha. Kau nggak rela dicaci, jangan caci orang lain, buat yang sama. Kau ingin dihormati, maka buatlah dirimu itu menghormati orang lain. Kau ingin dirimu disapa kalau ketemu sama saudaramu, maka sapalah saudaramu. Jadi apa yang kau inginkan dari orang lain kepada dirimu, berikan itu pula kepada orang lain. Berarti kalau seperti ini, kebalikannya juga harus kita jaga. Apa yang tidak kau sukai orang lain melakukannya kepada dirimu, jangan pernah kau lakukan itu pula kepada orang lain. Perintahnya kita diperintahkan untuk apa? Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai. Berarti di dalamnya termasuk ada perintah apa yang kau benci, maka jangan sampai kau lakukan itu kepada saudaramu. Jangan sampai kau melakukan perkara-perkara yang tidak kau sukai, atau perkara-perkara yang kau tidak mau orang lain berbuat seperti itu kepada dirimu. Jangan sampai itu kau lakukan kepada orang lain. Tentunya di sini kita diperintahkan untuk mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai, yaitu dalam batasan syariat. Gak boleh kita sampai menginginkan saudara kita melakukan perkara-perkara yang kita sukai, tapi itu melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini cukup simpel, tapi kalau kita amalkan aman. Kita diperintahkan untuk mencintai saudara, kita diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk apa? Mencintai untuk saudara kita, bukan mencintai saudara kita, tapi mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai. Andai kata kita tidak suka dicaci, maka kita tidak mencaci. Kita nggak suka dizalimi, maka kita tidak menzalimi orang lain. Bayangkan kalau itu diterapkan, nggak ada yang berbuat zalim di muka bumi ini, nggak ada yang berantem di muka bumi ini. Sebagaimana kalau kau kesusahan, kau ingin dibantu, bantu pula saudaramu ketika kesusahan. Maka tidak ada orang yang susah karena satu sama lain saling membantu. Ya, kelihatannya hadis ini simpel, tapi kalau kita renungkan ternyata hadis yang ringan, yang simpel ini masih banyak yang belum bisa mengamalkan. Sehingga diriwayatkan Al-Imam Al-Ahnaf, beliau ini dikenal sebagai seseorang yang sangat bijaksana di zamannya. Ketika ditanya, mimman ta'allamta al-hilm, dari mana engkau mempelajari kebijaksanaan ini? Maka beliau jawab apa? Dari diriku sendiri. Kok bisa orang belajar dengan dirinya sendiri? Maka dijelaskan oleh beliau, kuntu idza karihtu syai'an min ghairi, dulu kalau aku tidak menyukai sesuatu dari orang lain, lam af'al bi ahadin mithlah, maka aku tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain. Kalau ada orang lain berbuat buruk kepada saya nggak suka, maka itu saya jadikan pelajaran. Saya pun nggak akan melakukan hal ini kepada orang lain. Misal kita nggak suka kalau ada orang manggil kita teriak-teriak, diteriakin. Padahal cukup manggil nama kita, kita tahu. Ini diteriak-teriakin, kita nggak suka. Maka Imam Al-Ahnaf saat itu sesuatu yang dia nggak suka yang datang dari orang lain dijadikan pelajaran. Oh, saya nggak suka diteriak-teriakin seperti ini, maka saya nggak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Akhirnya apa? Jadi orang yang sangat bijaksana. Yang ada orang yang kumpul di sekelilingnya merasa nyaman.
Karena apa? Dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya orang lain. Sebagaimana dia nggak suka kalau perbuatan tersebut datang kepada dirinya, maka dia nggak datangkan perbuatan ini kepada orang lain. Jadi harusnya kalau kita itu menerima sesuatu yang nggak baik, jadikan itu pelajaran. Misalnya ada orang berbuat buruk kepada kita, jadikan itu pelajaran. Oh, begini tuh rasanya. Ini nggak enak, saya merasa tersakiti. Maka kita jadikan pelajaran, kalau saya berbuat demikian pula kepada orang lain, orang akan merasakan apa yang saya rasakan, maka saya nggak akan lakukan. Jadi orang-orang soleh itu justru kalau ada orang berbuat buruk kepada dirinya, itu dibikin pelajaran. Sebagaimana kita dulu pernah dengar kisah ada satu raja yang punya anak. Anaknya mulai dari kecil dididik oleh ayahnya untuk belajar ilmu agama. Ayahnya perhatian, tidak mau anaknya terlantar besar tanpa mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia panggilkan ustadz, anaknya masih kecil, calon raja. Dipanggilkan ustadz oleh bapaknya. Nah, ustadznya ini ketika ngajar si pangeran ini, anak raja tadi, tiba-tiba mukul si anak raja tanpa sebab. Anak raja ini nggak berbuat salah, nggak berbuat sesuatu yang harus dihukum, tiba-tiba dipukul sama si guru ini. Maka sang anak sakit hati. Tapi kalau dia ngadu sama ayahnya, ya saya barusan dipukul sama guru ini tanpa sebab, dia takut ayahnya nggak percaya. Masa ada guru ngaji mukul muridnya tanpa sebab? Yang ada pasti saya dicap dusta. Akhirnya anaknya nggak ngeluh kepada ayahnya, nggak cerita kepada ayahnya. Sampai pada suatu hari ayahnya meninggal dunia, sang anak sudah dewasa dan menggantikan posisi ayahnya. Itu anak jadi raja. Ketika anak tadi menjadi raja, pertama kali yang dilakukan apa? Panggil guru ngaji saya waktu masih kecil. Dibawa sama ajudan kerajaan gurunya, dibawa ke istana. Maka si raja yang baru tadi berkata, dulu kau waktu saya masih kecil kau ngajar ngaji kepada saya. Kau pernah memukul saya tanpa sebab, saya nggak berbuat salah, nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba kau pukul saya, apa kesalahan saya? Dia nggak terima. Maka gurunya tersenyum. Rupanya gurunya waktu itu mukul dan dia masih kecil. Rasa sakit itu nggak hilang sampai si anak dewasa, masih terus dipendam, dendam yang luar biasa, sehingga ketika dia menjabat jadi raja, langsung dipanggil gurunya. Kata gurunya apa? Iya, saya memang mukul Anda tanpa sebab, sengaja. Kenapa? Supaya kau bisa merasakan sakitnya dizolimi. Kau nggak salah saya pukul, dizolimin itu perbuatan zalim. Dan kau merasakan bagaimana sakitnya perbuatan zalim. Kau merasakan bagaimana pedihnya, perihnya orang rasanya dizolimin. Dan ternyata itu nggak hilang sampai sekian tahun. Buktinya hari ini kau masih ingat dan kau dendam kepada saya. Maka saat ini ketika kau jadi raja, jangan pernah berbuat zalim kepada orang lain. Sebagaimana kau merasakan rasa sakit ketika kau dizalimin, itu juga dirasakan oleh rakyatmu ketika kau zalimin. Jadi ternyata pukulannya waktu masih kecil itu pukulan pendidikan. Nah, si raja ini tadinya manggil guru ngajinya mau dihukum, nggak jadi, dia malah berterima kasih. Karena apa? Diberi pendidikan yang mahal. Jadi kita dari hadits ini disuruh belajar sama Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai. Dan kalau ada orang lain berbuat buruk, atau kita ngelihat orang lain berbuat buruk kepada orang lain, jadikan itu sebuah pelajaran. Supaya apa? Kita tidak melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Dan ini akan menambah rasa cinta dan mempererat hubungan persaudaraan.